nikah ni merana sebenarnya. Itu dia. Bukan hanya wedding ring tapi supper ring. I suka Relin cakap berbicara tadi, bila kita berada di golongan yang berada, you menjadi inspirasi kepada mereka yang mungkin belum berada di tahap itu. Bukan hanya inspirasi tapi punya kemampuan untuk menarik orang yang di tahap bawah tu boleh menaikkan, tingkatkan kualiti hidup diorang. Secara langsung. So you should. Betul. Relin, kalau kamu bukan artis, pelakon, mungkin apa yang kamu lakukan sekarang? Saya nak buat banyak charity lah, bantu banyak orang. I really want to educate young women actually. Young women yang tak ada opportunity atau pernah kena abuse to berdikari untuk mencari potensi mereka, apa talent mereka agar membuat hidup mereka easier lah. Dan saya difahamkan you juga dalam Persatuan Harapan. Oh no, Sorry? saya punya dua charity di Indonesia, Rumah Harapan Indonesia, Rumah Harapan Indonesia dengan Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Yayasan Tunas Bakti. Okey. Antara dua-dua ini, pernah tak Relin mesti turun padang dan Relin mendengar ataupun melihat kisah yang benar-benar menyentuh hati Relin? Ya, banyak sangat. Apalagi Rumah Harapan Indonesia because ibu-ibu dengan anak-anak yang sakit tu kan rumah singgah. So they stay in the house kat rumah. So you can see sebagaimana kuatnya ibu-ibu ini punya anak yang sakit, harus jaga anak, harus mengkhawatirkan suami kat kampung atau kat rumah. Just to see macam kita punya anak pun bukan garanti bahagia. Boleh anak tu sakit. That's why sebagai perempuan sebelum kita menikah, sebelum punya anak, kita harus kuat, harus yakin apa yang kita kehendaki dan bagaimana kita secara mental boleh lebih kuat lagi. Ada Relin melihat di depan mata Relin sendiri situasi yang anak-anak yang meninggal banyak because Rumah Harapan Indonesia ni kita rumah singgah untuk anak-anak di bawah umur 16 yang sakit. Kita bagi rumah to stay karena diorang outpatient from the kampung, they come to the city for treatment but they have nowhere to stay. So they stay in Rumah Harapan, they eat there and we send them for with the transport and a volunteer to explain their healing. Tapi banyaklah in the end akan meninggal atau karena they're fragile, right? So and usually anak-anak ni kat hospital they will just stay kat lorong-lorong. So I thought it's good to rent rumah-rumah bagi diorang stay and have good nutrition and have each other. Sebetulnya yang membuat hidup kita ni panjang dan bahagia sebenarnya community building. You know, and having each other and feeling that kita ni tak sendiri dalam dunia ni, you know. Ada aja orang yang nak bantu dan Allah tu ada selalu sentiasa ada. Ya. Relin, ini soalan-soalan sedikit panas lah sikit kan? Some shallow questions. Sudah ada jejaka pilihan? Ada kekasih hati? Ada. Siapakah gerangan? Adakah ia juga seorangnya pelakon ataupun diplomatik ataupun siapa? Saya selalu suka dengan pengusaha yang berusaha lebih. Yang berusaha lebih pilihannya. Ya. Ciri-ciri lelaki ataupun suami idaman. Boleh buat gelak. That's number one. Boleh ketawakan. Boleh ketawa. And then kedua adalah someone dengan integrity lah. Integritas yang tinggi. Jujur, tulus. So awas ya. Atletik. Reni sudah berpunya. Tinggi, ganteng. Oh tu dia. Lagi sikit, lagi banyak dia punya permintaan, keinginan, impian lelaki idamannya. Kalau kita pergi pasar, kita pilih sayur yang paling fresh kan? Betul. Takkan kita cari suami, kita tak cari yang paling fresh, yang paling kita suka, right? Janganlah pilih yang layu-layu. What? Layu-layu maksudnya apa itu? Layu yang lah, sudah macam keropot tengok pun atau? Tak semangat. Sepanjang Reni dalam industri hiburan, entertainment,
kritikan ataupun kritikan netizen yang paling panas, yang sakit telinga, sakit hati Yang kau. paling panas tu kenapa belum kahwin? Stop it. Get some help. Itu saja soal yang paling. Itulah yang paling panas. Asya. Kapan kahwin? Itulah. Kenapa itu menjadi Macam isunya? boring. Macam dia orang jealous lah. 'Cause Jealous? banyak orang menikah ni merana sebenarnya. Itu dia. Tak Ramai boleh yang tengok menikah orang senang. Macam let me be. You know? Ramai yang menikah itu merana. Oh, statement. Merana. Bukan hanya wedding ring tapi suffering. Sebenarnya jalan untuk pernikahan itu kena mengambil masa yang betul-betul. Ya. Banyak benda yang perlu difikirkan. Ya. Betul. Banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus dipersiapkan secara mental, harus mendidik diri. Harus ada education. Kalau boleh mampu dapat education, get educated first sebelum menikah. So, kalau apa-apa yang terjadi, kita ada pegangan. Kalau kita sebut tentang pegangan, ya, pegangan apa yang kuat-kuat tu, kita tengok tenaga you, energy you sangat kuat. You pergi hiking kat mana, puncak gunung Kilimanjaro. Ya. Apa yang membuatkan you punya semangat itu, dan berapa lama you training nak pergi panjat gunung tu, mendaki? Sebenarnya hiking? training tak banyak sangat. It's more like mental je, perseverance tu. Mm-mm. I think yang beri saya tenaga tu, saya orang yang sangat curious dan sangat suka adventure, dan saya faham sekali bahawa hidup ni hanya sekali dan kita berakhir semua di tempat yang sama. So Betul. kenapa tidak kita mengembangkan kesempatan, potensial apa semua yang bisa kita lakukan sekarang dengan baik, dengan happy. Mm-mm. Sebenarnya paling penting adalah kita bahagia. Because kalau kita bahagia, kita boleh mengerjakan apa tu dengan ringan. Dan orang pun nyaman dekat kita kan. So I selalu bilang sama teman-teman, kalau awak kerja dan awak tak suka dengan pekerjaan itu, tak happy, automatically pekerjaan itu pun tak successful. Betul. Dan you pun tak happy, you hidup dalam dunia ni dengan banyak cabaran yang lain, tapi pekerjaan pun you tak happy, macam it's not worth it, you know. Betul. So cari apa yang buat you happy, apapun tantangannya, lewatkan semua dengan keyakinan bahawa ini buat saya happy dan saya akan mencuba sekeras dan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Kita cakap dah tadi tentang kecergasan, how you want to be a positive, macam mana kita nak kita buat semua benda dengan happy. Yeah. How about beauty? Ya, kalau kita sihat dan bahagia, cantik tu for sure bonus the outcome. Tapi Kalau kenalah treatment juga. itu kita nak tahu tu. Kenalah tidur dengan teratur, makan dengan teratur, banyak buah, banyak sayur, positive, good friends. Lain satu lagi, I nak tahu juga sebab you dah sebut detox tu. Detox. So, detox tu penting kan ni? kat Bali, I ada 3 center detox Wow. dengan infusion clinic. So detox tu menggunakan jamu dan herbal medicines dari Indonesia, dari tanaman-tanaman buah-buahan dari Indonesia, dan itu juga yayasan. Yayasan Bali Sehat International, BSI. So that one is like my biggest passion, and actually kalau I tak acting lagi, I nak continue ni, nak grow it and learn more about healing. Because healing ni sebenarnya we don't need so much medicines. Kita tak perlu ubat. Kalau kita tahu punca penyakit kita, kita get to the root of the cause, sebenarnya a lot of us will be much healthier. Yes. Kalau we don't go like everything kimia, medicines, pharmaceuticals, we try dulu dengan yang herbal, jamu. I drink jamu quite regularly. Kalau jus sayur tiap hari. Jus sayur ya. Jus sayur, jamu. Kan ada jamu kunyit, jamu asam. I'm sure you have it here kan? Yeah, we have it. But in Indonesia, there's so many herbs. So it's called Banyak. pharmacopoeia. So I'm trying to pharmacopoeia. Oh, okay. So bukan pharmaceutical, tapi farmasi yang kita dapat dari hutan atau dari yang kita boleh tanam. Natural. Dan itu yang saya ingin sangat menghidupkan pharmacopoeia ini dan meluaskan lagi, so manusia ni lebih sehat dan lebih murah untuk jadi orang sehat. Actually, it doesn't take that much money. Just takes discipline and then knowledge, and of course it's available for all. Itulah. I nampak you
seorang yang wanita yang a bit classy, you ada kelas tersendiri. Ya ke? Boleh tak bagi tips how to be a woman with the classy, ada kelas tersendiri? Ada tak kalau tip-tip untuk wanita-wanita punya karakter begitu? I think pertama kita harus pahami diri kita sendiri dan memakan banyak waktu juga untuk memahami diri kita sendiri karena tak boleh compare apa yang membuat saya happy atau classy, apa yang membuat seseorang lain happy atau classy. Tapi pastinya we need to pahami diri sendiri, kita nyaman dengan apa. Apabila kita authentic dan kita real atau kita tahu kita siapa, semuanya tu akan terlihat natural lah. Orang sebenarnya bukan classy, just natural. If you're just being natural, for sure it's going to be good for everyone because you're speaking your truth. Dan truth ni is different from everyone, right? My truth and your truth is different. Tapi when you speak your truth, then life lebih berwarna lah. Karena you have your truth, I have my truth and we're being honest. Kalau semua orang nak jadi semua orang lagi, atau semua orang nak pakai style yang tu, bag yang tu, cakap about the same things, then macam hidup ni just following people around. I think it's very, very more interesting and more important that you become your best version of yourself. Itu dia. Rani, kalau satu hari ditakdirkan dunia ni sementara ya. Ditakdirkan satu hari perjalanan kita di sini sudah terhenti di situ. Okay. Apa yang kamu mau tinggalkan pada mereka yang mungkin mengenali kamu? Saya ingin meninggalkan senyuman, orang bahagia, lebih bahagia kerana saya sudah hidup dalam dunia ini. Itu je. Masya Allah. Lebih bahagia dan lebih sehat insya-Allah. Dengan mungkin apa yang saya pernah share atau mungkin BSI ni, this yayasan yang membantu dengan jamu-jamu. That's what I want to do. Susi, semoga usaha itu diberkati dan dipermudahkan semuanya. Dan saya juga difahamkan nak menyanyi. Kalau Saya suka nyanyi, of course. Saya suka nyanyi, so kalau diberi peluang, saya boleh buat lagu di Malaysia, lagu Melayu, because I'm the biggest fan of Sheila Majid and Siti Nurhaliza. So why not? Datuk Sri Siti, kalau boleh kita dengarkan sikit lah. Raini belanjalah sikit. You know the words? Cindailah mana tidak berhias. Okay. Dari nana tak beribu, bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Oh my God, I can't believe I remember that song. Secara eksklusif kita dengarkan tadi suara alunan. Oh my God. Cindai The Datuk Sri. amateur voice. Sebenarnya kalau I rasa mesti kenapa you minat Datuk Sri Siti Nurhaliza? Because she's an icon. Bila masa saya remaja tu, in Indonesia, orang cuma kenal dengan Siti Nurhaliza. Sebelum tu Sheila Majid. It's like more my mom's era. But I've been to their concerts and I feel like they're like diva, humble, talented, beautiful voice and very iconic in their own kind of music. Yes. They are timeless. Timeless. Betul. Dan Raini sendiri, adakah kamu pergi ataupun dapatkan ilmu untuk menjadi belajar vokal untuk persediaan? I learn everything. Acting I belajar, acting saya belajar, nyanyi saya belajar, public speaking juga belajar. Everything. Macam mana nak menjadi makeup pun belajar. Makeup pun belajar. So tidak perlu Tia Zainal lagi yang makeup hari ini. Goodbye. After this, Rani makeup sendiri. Okay. Persediaan untuk menjadi seorang isteri juga belajar ya? Persediaan menjadi orang isteri lah pembelajaran yang paling panjang. Karena I have no natural talent. Faham? Okay, so kata-kata terakhir kepada mungkin peminat di Malaysia dan mungkin apa yang mereka nantikan yang terbaru daripada Reni dan kata-kata akhir Reni. Kata-kata akhir saya adalah terima kasih Nona sudah menjadikan saya cover dan terima kasih Malaysia selalu menyambut saya dengan ramah, dengan baik, dengan positif. Semoga tahun ini saya boleh berkarir di
Kuala Lumpur dan Indonesia. Thank you. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Semoga yang baik-baik buat kamu. Yes. Dan semoga dipermudahkan semuanya. Amin. Thank you so much everyone. Bye, Lots of love. everyone. Thank you. Bye. Antara air dan Jakarta. Anyer. Air. Anyer. Air tu sebenarnya. Anyer tuh that's a city in Java. Oh, Antara Anyer dan Jakarta kita jatuh cinta.